Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat ini, Lan Yan sedang memegang senjata yang tampak seperti sabit panjang melengkung. 3 kristal biru aqua tertanam di ujung sabit, terus-menerus berkedip dengan cahaya jernih. Pria yang berdiri memunggunginya memegang pedang panjang ramping yang juga memiliki 3 kristal biru aqua tertanam di dalamnya. Saat dia mengayunkannya, lapisan cahaya biru aqua beriak. Keduanya bekerja sama untuk menghadapi 2 metal beast yang terlihat seperti singa. Binatang logam ini bermutu tinggi. Inti binatang buas mereka pasti mengandung kekuatan hukum logam. Mengapa kita tidak membunuh beberapa lagi? Lan Yan tersenyum saat air beriak di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan harta karun di Menara Waktu, binatang logam ini tidak perlu dikhawatirkan. Ayo cari jalan keluar secepat mungkin. Tidak ada gunanya membuang waktu di sini. Lan Yuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus juga, dengan begitu banyak metal beast, akan merepotkan untuk membunuh mereka. Ayo masuk lebih dalam dan lihat, kata Lan Yan bersemangat. Jangan terlalu ceroboh. Serangan benda-benda ini tidak lemah. Jika kamu tidak hati-hati, akan buruk jika kamu terluka. Lan Yuanzi jelas lebih tenang dan berkata. Saat mereka berdua berbicara, kedua metal beast itu meraung lagi. Lan Yan dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke udara. Cahaya biru tua beriak dari ujung jarinya, mengembun menjadi layar cahaya biru aqua yang beriak. Lingkaran rune muncul di layar cahaya, memancarkan aura air yang kental. Singa yang menerkam ke arahnya bertabrakan dengan layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Layar cahaya biru aqua seperti badai. Tetesan air biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak di permukaannya, tetapi tidak menyebar. Itu dengan tegas menolak metal beast, membuatnya sulit untuk maju. Hampir pada saat yang sama, sabit biru di tangan Lan Yan yang lain menarik busur biru di udara, seperti bulan sabit biru. Disertai dengan teriakan tajam, layar cahaya biru yang dibuat Lan Yan terbelah. Binatang singa brute yang ada di belakangnya ditebas oleh bulan sabit, dan langsung terbelah menjadi 2 dari tengah. Di sisi lain, Lan Yuanzi bahkan lebih lugas. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun untuk membela diri. Sebaliknya, sosoknya melintas lurus ke atas, dan pedang biru aqua yang ramping di tangannya tersapu. Sebuah spiral cahaya aqua berputar keluar dari bilah pedang, dan menembus ke arah tengah alis singa seperti tombak tajam. Kepala binatang mutan yang terkondensasi dari kekuatan atribut logam seharusnya sangat keras, tapi itu langsung tertusuk oleh cahaya air yang melonjak keluar dari pedang panjang di tangannya, dan luka besar meledak terbuka. Yu Kuohai, yang melarikan diri dengan panik, bahkan lebih terkejut saat melihat ini. Ternyata dia bukan satu-satunya yang berpura-pura cuek seperti rekan Si. Di masa depan, dia tidak akan berani menjadi sombong saat bertemu dengan orang-orang biasa itu lagi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa rekan Si tiba-tiba meliriknya. Dia merasa seolah seluruh jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Untungnya, dia hanya meliriknya dan kemudian mengalihkan pandangannya. Dia tidak melakukan hal lain. Meski begitu, Yu Kuohai yang cemas tanpa sadar menjauhkan diri dari ketiga orang itu, dan melarikan diri ke sisi lain, karena takut dia akan dibunuh di tempat jika mereka tidak menyukainya. Saat ini, Han Li tidak punya waktu untuk mengganggunya. Alasan mengapa dia melihat ke arah ini sekarang adalah karena indera ilahinya telah merasakan bahwa sepertinya ada binatang logam yang lebih kuat di sana, dan itu mendekat. Matanya beralih kembali ke Lan bersaudara, dan dia mengerutkan kening, tetapi menemukan bahwa kedua sosok itu telah menghilang. Sementara Han Li bingung, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari atas kepalanya. Elang emas yang telah menyerangnya secara diam-diam sebelumnya, setelah membunuh Penatua Yang,
tiba-tiba mengincarnya lagi. Han Li mengerutkan kening, sedikit menyandarkan tubuhnya, mengangkat tinjunya, dan menghantam ke atas. Elang emas yang sudah lama melayang-layang baru saja mendarat, dan dua cakar bajanya dipukul oleh Han Li, langsung meledak dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Cakar baja elang emas terkena kekuatan gelombang bintang, dan langsung meledak. Tubuhnya yang rusak juga terbang ke samping, dan langsung ditelan oleh metal beast yang terlihat seperti kilin yang sedang berlari. Kilin memandang ke langit dan meraung, dan di punggungnya, cahaya keemasan menyala, dan dua sayap emas tumbuh darinya. Han Li melihat penampakan binatang ini, dan hatinya sedikit terkejut. Aura kuat yang dia rasakan tadi sepertinya berasal dari binatang buas ini. Binatang logam kilin berlari dengan liar, dan langsung bergegas menuju Han Li. Dia membuka mulutnya, dan segumpal cairan cair keemasan keluar dari mulutnya, mengalir ke kepalanya. Han Li memutar pergelangan tangannya, dan pedang awan bambu muncul. Dia menggenggamnya, dan memegangnya dengan momentum membangkitkan api ke langit. Lampu listrik keemasan pada pedang bambu hijau bercampur dengan aura pedang hijau, dan berubah menjadi layar pedang hijau yang dikelilingi oleh lampu listrik, melonjak ke atas. Setelah kedua belah pihak bersentuhan, sejumlah besar lampu listrik keemasan bercampur dengan cairan cair keemasan. Tampaknya ada ki yang tajam dalam cairan cair keemasan, dan dalam beberapa tarikan napas, lampu listrik keemasan itu terbuka, berubah menjadi lampu listrik setipis rambut. Namun, sebagian besar kekuatan cairan cair emas juga dikonsumsi oleh lampu listrik, dan kemudian juga terkoyak oleh aura pedang hijau. Han Li terbang melalui celah yang dibuat oleh aura pedang, dan langsung bergegas menuju binatang logam kilin. Melihat ini, binatang logam kilin mengepakkan dua sayapnya yang baru tumbuh, dan di bawah sayapnya, ada angin keemasan bertiup, seperti pedang emas, langsung memotong kehampaan menjadi beberapa bagian. Jalan di depan Han Li terhalang oleh angin keemasan, dan ada ledakan di bawah kakinya. Dia melangkah dalam kehampaan, dan sosoknya memanjat, melewati area angin keemasan, dan sampai ke kepala kilin. Dia mengangkat tinjunya, lalu meninju. Boom, boom, boom. Ada getaran hebat di kehampaan, dan kekuatan penindas yang kuat dihasilkan dari ujung kepalan tangan Han Li, secara paksa menekan lapisan cahaya keemasan di kehampaan, dan kepalan tangan itu mengenai kepala kilin. Tubuh besar kilin tiba-tiba tidak dapat menopang dirinya sendiri, dan empat kukunya disilangkan, dan langsung jatuh ke tanah. Meskipun kepala kilin yang besar tidak terbelah, ia bergetar tanpa henti, dan tampaknya agak sulit dikendalikan. Han Li mendarat di atas kepalanya, dan ada ekspresi ragu di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat dua jari, lalu menunjuk di antara alisnya, lalu menariknya keluar. Garis kristal putih tipis perlahan-lahan diekstraksi darinya, dan seperti ular spiritual yang mengambang, perlahan-lahan bergerak di sekitar ujung jarinya. Pergi. Han Li menyatukan jari-jarinya, dan garis kristal putih terbang keluar, menembak langsung ke kepala binatang logam kilin, dan menghilang. Setelah garis kristal menghilang, kepala kilin yang bergoyang benar-benar terkulai, seolah-olah tertidur lelap. Cahaya menyala di tangan kanan Han Li, dan gerbang cahaya perak besar muncul di depan kilin. Masuklah, dan jaga rumah untukku mulai sekarang. Setelah itu, sosok Han Li menyapu ke belakang, dan dia mengangkat kakinya untuk menendang pantat kilin, dan binatang raksasa itu ditendang ke gerbang cahaya. Setelah itu, dia menutup Flowery Brand Wonderland, dan matanya menoleh untuk melihat ke arah jauh di samping. Ada tirai cahaya biru berair yang keluar dari cahaya keemasan, dan seorang pria dan wanita tampan, yang tampak seperti pasangan surgawi, berjalan keluar dari sana berdampingan. Han Li memusatkan perhatian pada mereka, dan dia melihat bahwa mereka adalah Lan bersaudara. Ini adalah harta karun surgawi yang asli,
Tidak heran ia dapat menjarah tanah harta karun yang begitu luas. Namun, kakak Hanli, bukankah tata krama mejamu sedikit terlalu buruk bagimu untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyekop tanah? Lan Yan berkata sambil tersenyum, menutupi mulutnya. Kapan kamu menemukan identitasku? Hanli sedikit mengernyit, dan dia bertanya. Rekan Han telah memata-matai kami, jadi bagaimana mungkin kami tidak memperhatikanmu? Lan Yuanzi berkata dengan tenang. Lan bersaudara, kamu, Hanli mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman melihat perilaku mesra keduanya. Ekspresi Lan Yan menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan marah. Adikku dan aku adalah sesama murid, dan kami dibawa kembali ke gunung oleh guru di tahun-tahun awal kami. Itu sebabnya kami menggunakan nama belakang guru. Hanya orang kasar sepertimu yang memiliki pikiran kotor seperti itu. Ekspresi Lan Yuanzi alami, dan tidak ada yang aneh tentang itu. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Saya berpikir bahwa jika Anda tidak menimbulkan masalah, kita bisa menghindari pertengkaran. Tapi sekarang, sepertinya tidak bisa. Hanli berkata, memutar matanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bertarung, rekan Han, menyerah saja dan ikuti kami kembali ke kuil 9 Yuan setelah perburuan harta karun ini selesai. Kamu dapat mendengarkan perintah leluhur tua, kata Lan Yuanzi sambil tersenyum ringan. Apakah orang-orang dari kuil 9 Yuan suka membuat lelucon seperti itu? Orang terakhir yang mengatakan itu bernama Dong Fangbai. Apakah kamu mengenalnya? Hanli tersenyum tak berdaya, dan bertanya dengan santai. Kamu, Lan Yan sangat marah ketika mendengar ini. Dia mengangkat sabit di tangannya dan hendak membunuh Hanli, tetapi Lan Yuanzi mengulurkan tangan dan menghentikannya. Jangan terprovokasi olehnya. Orang ini mampu membunuh jalannya ke istana abadi dan Dong Fangbai, jadi dia jelas bukan karakter yang sederhana. Bahkan Anda dan saya harus berhati-hati, saran Lan Yuanzi. Ekspresi Lan Yan sedikit melembut saat mendengar ini. Dia menatap lurus ke arah Hanli, dan sabit bergagang panjang di tangannya sedikit terangkat, dan dia mengepalkannya dengan kedua tangan. Karena rekan Han bersikeras untuk bertarung, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Ekspresi Lan Yuanzi serius, dan dia mengarahkan pedang panjang di tangannya dan dengan lembut menarik garis di depannya. Setelah dia selesai berbicara, seberkas cahaya bersinar dari tubuhnya, dan layar cahaya berbentuk bola berwarna biru air meluas, menyelimuti area sekitarnya dalam radius beberapa ratus kaki. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan atribut logam di ruang sekitarnya tampaknya menjadi jauh lebih tipis, dan semua binatang logam sepertinya telah diusir oleh domain roh ini. Adapun kultivator dari Wori Free Manor dan Ling Xiao Ark, mereka telah lama terbunuh dan terluka. Domain rohmu sedikit istimewa. Sepertinya tidak memiliki kekuatan membunuh saat menyebar, tapi bisa mengusir monster logam. Hanli mendecakkan lidahnya dengan heran. Tidak ada yang perlu dikagetkan. 5 elemen secara alami memperkuat dan menangkal satu sama lain. Logam bisa melahirkan air, dan ini adalah fakta kuno. Di medan gaya logam ini, domain spiritual atribut air saya secara alami 3 kali lebih kuat. Jika binatang buas logam itu tetap berada di domain spiritual saya, kekuatan atribut logam mereka akan diserap, dan mereka secara alami akan menghindari saya, kata Lan Yuanzi dengan acuh tak acuh. Begitu, aku sudah belajar banyak. Hanli mengangguk dan berkata, di Force Field of Metal ini, aku sudah memiliki keunggulan geografis dan tidak bisa dikalahkan, rekan Han, apakah kamu benar-benar tidak akan menyerah? Lan Yuanzi berkata dengan terkejut saat melihat penampilan Hanli yang tak kenal takut. Jika Anda seorang kultivator Grand Zenith Heaven, dengan keunggulan geografis ini, mungkin Anda berhak mengatakan kata-kata seperti itu, kata Hanli sambil mencibir. Kemudian,
dia melangkah maju tanpa menggunakan kekuatan spiritual surgawinya, dan hanya kekuatan tubuh fisiknya. Han Li tidak bergerak, tetapi begitu dia bergerak, dia merasa seolah-olah telah menabrak lautan luas. Ombak yang bergulung terus menerjangnya, dan dia tidak bisa bergerak maju. Dia mendengus dingin dan diam-diam mengoperasikan teknik penekanan penjara iblis surgawi. Semua lubang mistik di tubuhnya menyala satu demi satu, dan kekuatan bintang melonjak keluar dari tubuhnya. Sosoknya tiba-tiba menghancurkan halangan dari kekuatan hukum atribut air, dan jarak antara dengan Lan bersaudara langsung dipersingkat. Ekspresi Lan Yuanzi sedikit berubah, dan dia berkata dengan heran, fisik yang kuat. Ini jelas bukan fisik dari kultivator dewa primordial. Jadi bagaimana jika fisikmu kuat? Makan tebasan yuan airku dulu. Lan Yuanzi telah lama menahan amarahnya. Pada saat ini, dia mendengus dingin, dan lampu pelarian biru-biru di tubuhnya menyala, dan dia menyerbu ke arah Han Li. Di dalam domain spiritual Lan Yuanzi, sosoknya tidak terpengaruh sama sekali, dan dia melintas di depan Han Li dalam sekejap mata. Dengan memutar pergelangan tangannya, 3 kristal pada sabit melengkung biru aqua menyala pada saat yang sama, dan gelombang kekuatan hukum atribut gelombang air yang kuat melonjak keluar. Sabit itu langsung berlipat ganda, dan itu menarik busur di udara saat menebas ke arah Han Li. Lan Yuanzi tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berteriak, "Tidak, mundur!" Namun, sudah terlambat. Mantra Treasure Wheel di tubuh Han Li terbalik, dan aliran waktu langsung dipercepat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Lan Yan. Tubuhnya melewati sabit Lan Yan dan mengulurkan tangan untuk mengunci tenggorokan Lan Yan. Yang terakhir bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan karena lehernya dijepit erat. Hahaha. Serangkaian tawa renyah datang dari tenggorokan Lan Yan. Han Li langsung merasa ada yang tidak beres. Dia ingin melepaskannya, tapi sudah terlambat. Sensasi yang menusuk tulang datang dari telapak tangannya, dan cahaya biru air keluar dari tubuh Lan Yan, langsung menutupi Han Li dan mengubahnya menjadi patung es berwarna biru kristal. Lan Yan, yang terbungkus erat di telapak tangannya, juga telah berubah menjadi patung es. Di sisi lain, cahaya mulai mengembun di samping Lan Yuanzi, dan sosok Lan Yan muncul kembali. Saudaraku, jika aku tahu bahwa dia mengembangkan hukum waktu, mengapa aku begitu sembrono? Kata Lan Yan sambil tersenyum. Aku tidak berharap kamu menyembunyikannya dariku dan membuatku khawatir, kata Lan Yuanzi sambil menghela nafas. Bagaimanapun, kami telah menangkapnya. Saudaraku, kamu harus segera menyegelnya. Kristal es kutub utaraku hanya dapat menjebaknya selama 10 menit. Senyum Lan Yan memudar saat dia buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, suara yang agak membosankan terdengar. 10 menit. Tidakkah menurutmu rekan Daois Lan melebih-lebihkan dirimu sendiri? Kemudian, terdengar suara, bang. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Han Li, dan kristal es biru meledak dengan keras. Sosoknya muncul kembali. Bagaimana ini mungkin? Kata Lan Yan dengan ekspresi terkejut. Jika kultivator dewa primordial biasa disegel dalam kristal es yang sangat dingin, kekuatan spiritual surgawi mereka pasti akan membeku hingga tidak dapat bersirkulasi, dan tentu saja, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Bahkan dewa primordial puncak paling banyak akan sedikit lebih cepat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seperti Han Li. Dia tidak tahu bahwa Han Li telah membuka lebih dari 900 celah misterius. Bahkan jika kekuatan spiritual surgawinya dibekukan, kekuatan daging dan darahnya serta kekuatan bintang-bintang sudah cukup untuk menembus segelnya. Han Li mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan memutar pergelangan tangannya, lapisan domain spiritual emas pucat menyebar. Ukurannya persis sama dengan domain spiritual Lan Yuanzi.
Ekspresi Lan Yan dan Lan Yan sedikit berubah ketika mereka merasakan stagnasi dan penindasan di mana-mana di domain spiritual waktu. Orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita bayangkan. Jangan ambil risiko. Hanya dengan menggunakan gerakan itu kita bisa memiliki peluang untuk menang, kata Lan Yuanzi dengan ekspresi serius. Mata Lan Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk. Kemudian, dia meletakkan sabit di tangannya dan menjentikkan jarinya. Domain roh yang warnanya agak pucat mulai meluas, dan saat mendekati domain roh Lan Yuanzi, kekuatan menarik yang aneh muncul dari keduanya. Pada akhirnya, cahaya menyala, dan keduanya menyatu. Setelah dua domain roh bergabung bersama, perasaan dingin dan aneh segera menyebar dari mereka. Han Li merasa seolah-olah sedang ditekan oleh laut, dan dia tidak bisa bernapas. Domain spiritual menyatu. Dia menelan ludahnya dan mengerutkan kening saat dia berkata dengan nada yang aneh. Tidak jauh dari sana, Lan Yan dan Lan Yuanzi sama-sama menghilang, digantikan oleh patung es biru setinggi sekitar 30 kaki. Sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan, dan itu sedikit mirip dengan Lan bersaudara. Sementara Han Li ragu-ragu, angin di sekelilingnya bersiul, dan terdengar ledakan keras. Di sekelilingnya, 4 berkas cahaya dingin muncul dari tanah dan memadat menjadi 4 patung es biru yang identik dengan yang sebelumnya. Kelima patung es itu tanpa ekspresi. Mereka semua membuka mulutnya dan berteriak rendah. Saat mereka berbicara, suhu di sekitar tiba-tiba turun. Gelombang energi putih dingin yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak keluar dan bergegas menuju Han Li dari segala arah. Suara retakan datang dari udara, dan ruang mulai membiaskan sinar cahaya kristal. Mata Han Li berkilat, dan lapisan es putih terbentuk di ujung alisnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat tangannya dan melambai. 18 pedang bambu awan muncul di depannya. Suara, mendesis, terdengar dari permukaannya. Garis-garis petir emas melonjak keluar dari pedang dan berubah menjadi bola petir emas. Mereka berada di ambang ledakan. Namun, angin puyuh bertiup, dan energi putih dingin langsung melonjak ke arahnya. Han Li merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan seluruh tubuhnya serta pedang hangat awan bambu membeku di tengahnya. Busur listrik yang menyebar dari bola petir emas masih terlihat jelas, tapi juga disegel dalam es. Hati Han Li berubah serius. Kakak, kita hanya bisa menangkapnya dengan kekuatan fusi domain roh, tapi kita tidak bisa mempertahankannya lama. Bagaimana kita akan membawanya kembali ke kuil 9 Yuan? Salah satu patung es bertanya. Sekte tidak mengatakan bahwa kita harus membawanya kembali hidup-hidup. Menemukan botol langit adalah hal yang paling penting. Karena orang ini sangat sulit untuk dihadapi, kita harus membunuhnya dan menangkap jiwanya, jawab patung es lainnya. Haruskah kita menggunakan pedang pemutus asal es yang mendalam? Tanya patung es lainnya. Membunuh, kata dua patung es lainnya bersamaan. Setelah itu, kelima patung es itu tampak hidup. Mereka semua membentuk segel tangan dan membentuk formasi. Cahaya biru melonjak di atas kepala Han Li, dan segel melingkar muncul. Gelombang energi dingin yang ekstrim keluar darinya, dan setengah dari pedang es biru menembus. Energi dingin di seluruh ruang langsung meningkat 100 kali lipat, dan tekanan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari langit. Apa tingkat artefak abadi ini? Han Li merasakan hawa dingin di hatinya saat merasakan kekuatan ini. Pedang ini bahkan belum dilepaskan sepenuhnya, tapi sudah memiliki tekanan seperti itu. Jika itu dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang kultivator Grand Zenith Heavenly tidak akan mampu menolaknya. Pantas saja Lan bersaudara harus bekerja sama dan memanggilnya dengan formasi. Kekuatan spiritual abadi di tubuhnya hampir sepenuhnya membeku, dan bahkan kekuatan bintang tidak dapat beredar dengan lancar. Selain itu, pedang bambu hijau disegel,
jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari segel energi dingin yang ekstrim. Bagian dalam pintu batu sudah dalam keadaan kacau, tetapi orang-orang di luar hanya bisa mendengar suara pertempuran dan sesekali merasakan ombak yang kuat, tetapi mereka tidak bisa melihat situasi di dalam. "Kapan kita akan masuk?" Su Qian bertanya. "Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Kita mungkin terjebak dalam pertempuran skala seperti itu jika kita masuk dengan gegabah. Lebih baik menunggu pertempuran di dalam berhenti sebelum kita masuk. Apapun yang terjadi, itu tidak akan rugi." Jin Liu berpikir sejenak dan berkata, "Pada saat ini, gelombang energi dingin yang kuat merobek segel Force Field of Gold dan melewati pintu batu. Beberapa kultivator rumah bebas khawatir di luar pintu terlalu dekat dan tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Mereka diserang oleh energi ini dan langsung membeku menjadi patung es. Sebelum orang-orang di sekitar mereka bisa menyelamatkannya, mereka sudah mati. Apa yang terjadi?" Semua orang terkejut, dan mereka menjauh dari pintu batu. Su Qian dan Jin Liu saling memandang, dan ekspresi mereka berubah. "Taois Jin, mengapa tidak ada berita setelah Daois Yu dan yang lainnya masuk begitu lama? Apakah sesuatu terjadi?" Tuan Lembah Fu dari Lembah Qingsu memiliki sedikit perubahan ekspresi dan bertanya. "Situasi di dalam tidak diketahui, dan aku tidak yakin." Jin Liu mengerutkan kening dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, raungan lain datang dari dalam pintu batu, dan gelombang panas yang tak terlukiskan keluar, memaksa orang-orang di pintu mundur 100 kaki. Apa ini? Pada saat ini, di ruang di belakang pintu, Han Li, yang masih membeku di tengah, dikelilingi oleh api perak, seperti tornado api yang melonjak, memancarkan gelombang nafas yang sangat panas. Hanya untuk mendengar suara siulan yang tajam, dalam api perak yang mengamuk di belakang Han Li, seekor burung api perak dengan api 7 warna di kepalanya membubung ke langit, langsung mengenai pedang pemotong es Xuan Yuan yang telah jatuh lebih dari setengah. Cahaya biru dingin yang tak terhitung jumlahnya pada pedang pemotong es Xuan Yuan berubah menjadi benang halus seperti hujan yang menyembur keluar dan menyatu dengan nyala api. Tiba-tiba, kabut besar seputih salju diaduk, hampir menutupi seluruh ruangan. "Refined Flame Fire, mungkinkah ini Refined Flame Fire Bird?" tanya patung es. "Bagaimana bisa ada Refined Flame Bird yang begitu kuat?" kata patung es lainnya. "Dongfang Bai terkutuk itu, kenapa dia tidak menyebutkannya?" Patung es lainnya berbicara.